Aksi Bojan Hodak di laga Persija vs Persib, semprot, pemain di ruang ganti dan kritik peran wasit. Merebut 1 poin di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi menjadi angka spesial bagi Persib Bandung saat menantang Persija Jakarta di laga klasik pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Pasalnya, merebut 1 angka dari tangan Persija Jakarta bagaikan pertarungan hidup dan mati. Selain bermain di kandang lawan, Persib harus menelan kenyataan yang pahit saat pertandingan. Di mana, Maung Bandung sempat digempur habis-habisan oleh tim tuan rumah sejak babak pertama dimulai. Akibatnya di babak pertama, Persib merasakan ketertinggalan yang pahit dari Macan Kemayoran. Tak tanggung-tanggung, tim kesayangan Bobotoh tersebut tertinggal 2 gol sekaligus dari Persija Jakarta, usai Gustavo Almeida dan Firza Andika mencetak ke gawang Kevin Mendoza pada menit 33, serta 39. Tertinggalnya 2 gol di babak pertama tersebut, menjadi beban tersendiri bagi tim sekelas Persib, sebab, lawan yang mereka hadapi pada pekan ke-23 Liga 1 2024/2025, bukan merupakan tim yang bisa diremehkan. Namun beruntungnya, kegigihan para pemain Persib membuahkan hasil beruntun. Setelah turun minum babak pertama, Persib akhirnya bisa bangkit dan menunjukkan taringnya. Mereka berubah menjadi sosok pemburu yang sedang berburu mangsanya. Sedikit demi sedikit, Maung Bandung mulai mengejar ketertinggalannya, di mana gol pertama tersebut diciptakan Nick Kuiper di menit 52. Tak sampai di situ, Persib yang belum puas, kembali menambah skornya, kali ini, dengan gol David Da Silva yang melihat kesalahan dari Andritani Ardiasa pada menit 70, alhasil kedudukan pun berubah menjadi 2-2. Skor tersebut pun, tetap bertahan hingga wasit utama Muhammad Tris Santoso meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai, di mana Persib berhasil menahan imbang 2-2 Persija Jakarta di kandang lawan. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, gol yang diciptakan Persija Jakarta ke gawang timnya, merupakan kesalahan yang fatal anak asuhnya, sebab menurutnya, 2 gol tersebut harusnya bisa diantisipasi. Kami sebenarnya bisa 5-6 kali memasuki kotak penalti mereka, tapi tidak bisa mencetak gol. Mereka hanya memasuki kotak penalti beberapa kali, tapi bisa mencetak 2 gol, ujarnya saat jumpa pers pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Jika itu terjadi, itu artinya kami tidak bisa menghentikan crossing yang mereka kirimkan dan itu menjadi masalah. Para pemain tahu itu, tapi mereka tidak melakukan reaksi terbaik, katanya. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sempat kecewa akibat permainan yang buruk timnya. Namun setelah berada di ruang ganti, Bojan sempat menyemprot anak asuhnya dengan motivasi. Dan pada akhirnya, rupanya motivasi yang diberikannya membuahkan hasil. Oleh karena itu, Bojan yang awalnya kecewa berubah menjadi bangga, sebab anak asuhnya memiliki karakter berbeda dari tim lawan. Ini bukan pertama kalinya, tim ini juga musim lalu pernah beberapa kali melakukan comeback setelah ketinggalan 1 atau 2 gol. Artinya, para pemain memiliki karakter, ucapnya. Meskipun bersyukur dapat merebut 1 poin dari tangan Persija Jakarta, Bojan sebenarnya mempertanyakan kepemimpinan wasit utama Tris Santoso, yang dianggapnya tidak tepat saat mengambil keputusan. Bahkan, Bojan juga membandingkan kepemimpinan Tris Santoso di lapangan hijau dengan wasit asing asal Malaysia, Muhammad Nasmi bin Nasarudin yang sama-sama jadi pengadil di laga Persib vs Persija Jakarta.
Bedanya, wasit Nasmi memimpin pertandingan panas Persib vs Persija Jakarta di putaran pertama, tanggal 23 September tahun 2024, kemarin. Dan menurutnya, Nasmi lebih baik dibandingkan wasit hari ini, yaitu Tri Santoso. Kenapa pertandingan ini dipimpin wasit itu, Tri Santoso, sedangkan ketika di Bandung, pertandingan dipimpin dengan wasit yang terbaik di Asia Tenggara, Nasmi, ujarnya. Kenapa, jika mereka membawa wasit asing di sana, Bandung, kenapa tidak membawa wasit asing ke sini, Bekasi, juga, laga ini terlalu banyak kesalahan, dan pertanyaan saya kenapa tidak ada wasit asing di sini, itu saja, ucapnya. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengungkapkan, meskipun timnya tidak mendapatkan 3 poin namun harapannya untuk merebut posisi puncak tidak pernah luntur sama sekali. Dilihat di atas kertas, Persija Jakarta terpaut 10 angka dari Persib, di mana akibat hasil imbang tersebut, Macan Kemayoran bertahan di peringkat 4 dengan mengoleksi 40 poin. Sedangkan Persib masih kokoh berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025 dengan mengoleksi 50, dan hasil imbang lawan Persija Jakarta sedikit membuat Persib menjauh dari tim lainnya. Kami hanya ingin menang, untuk membuat jarak dengan Persib jadi menipis, tapi kami gagal melakukannya. Kami ingin terus membuntutinya, kami akan melaju langkah demi langkah. Kami ingin meraih kemenangan, ujarnya. Pelatih berkewarganegaraan Spanyol tersebut mengatakan bahwa sebenarnya timnya bisa meriah kemenangan di laga hari ini. Namun lantaran anak asuhnya membuat celah, akhirnya kemenangan tersebut sirna. Kami tidak bisa memanfaatkan keunggulan kami di babak kedua. Kami memiliki ruang di babak kedua untuk menyerang mereka, tapi kami tidak bisa melakukan transisi yang bagus, dan mereka sudah cenderung menurunkan garis pertahanan, katanya. Sebut Tyrone Del Pino terluka, Persib sesalkan pelemparan setelah berakhirnya laga kontra Persija di Patriot Candrabaga. Persib Bandung lewat kepala komunikasinya Adi Pratama menyesalkan pelemparan yang terjadi usai pertandingan kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu, 16/2, pada pekan 23 Liga 1 2024/2025. Pelemparan tersebut disebut melukai salah satu pemainnya, Tyrone Del Pino. Persib menilai bahwa pelemparan mencoreng pertandingan yang sebenarnya berjalan lancar dan penuh sportivitas. Pelemparan yang terjadi setelah pertandingan sangat disayangkan. Kami menilai hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial, maupun supporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola, ungkap Adi Pratama dikutip dari laman klub. Dijelaskan bahwa Persib tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik berupa laporan resmi kepada pihak berwenang maupun evaluasi internal. Kami berkomitmen untuk mendalami kejadian ini dengan serius. Langkah-langkah yang tepat akan diambil berdasarkan hasil investigasi yang sedang berlangsung, tambah Adi. Persib juga mengimbau seluruh personel tim tetap fokus pada tujuan utama, termasuk menyelesaikan 11 pertandingan sisa di musim ini dengan hasil positif. Kami menghimbau agar seluruh anggota tim tetap fokus pada misi besar kami, yaitu menyelesaikan 11 pertandingan sisa dengan kemenangan. Setiap pertandingan ke depan adalah partai final bagi kami. Kami tidak boleh terpengaruh oleh insiden ini, karena jalan menuju gelar juara masih panjang dan penuh tantangan, jelas Adi. Persib bermain imbang 2-2 dengan Persija setelah tertinggal 2 gol lewat Gustavo Almeida, 33, dan Firza Andika, 39. 2 gol dibuat Persib pada babak kedua masing-masing lewat Nick Kuiper, 52, dan David Da Silva, 70. Kena komebak Persib, Rizky Ridho akui Persija lemah di second ball, harus kami evaluasi. Bek Persija Jakarta,
Rizky Ridho menjelaskan kelemahan dari Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta saat berhadapan dengan Persib Bandung. Dalam lanjutan Liga 1 2024/2205, Persija Jakarta harus puas berbagi poin alias imbang dengan Maung Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Minggu, 16 Februari 2025. Untuk bola atas kami sudah evaluasi. Sekarang second ball harus kami evaluasi lagi, ucap Ridho di Bekasi pada Minggu, 16 Februari 2025. Selain itu, Ridho menegaskan kepada semua pemain Persija Jakarta untuk memahi segala kekurangan dari hasil ini untuk pertandingan selanjutnya. Padahal, Persija Jakarta berhasil mencuri 2 gol yang dikemas oleh Gustavo Almeida di menit ke-33 dan Firza Andika 39. Saat peluit paruh kedua, Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat Nick Kuiper menit ke-52, serta David Da Silva 70. Tadi di babak pertama semua berjalan normal, di babak kedua kami kebobolan terlalu mudah 2 kali. Lagi-lagi evaluasi bagi kami, jelas Kapten Persija Jakarta. Selain itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena menargetkan membawa 3 poin dalam laga tersebut. Namun, target itu pupus usai 2 gol yang dilesatkan oleh David Da Silva dan Nick Kuiper ke gawang Andri Tani. Kami ingin menang di setiap laga, bukan hanya di match ini, karena wajib bagi kami di setiap laga untuk meraih kemenangan, ungkap Ridho. Dari pertandingan itu, Persija Jakarta harus puas menempati posisi keempat dengan perolehan 40 poin. Sedangkan Persib Bandung masih bertengger di puncak klasemen Liga 1 2024/2025 dengan 50 poin, disusul oleh Persebaya Surabaya dengan 41 poin. Mentalitas Persib Bandung yang tangguh. Persib Bandung menunjukkan mentalitas yang kuat saat berjumpa Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2024/2025. Sebab, sempat tertinggal 2 gol, Maung Bandung mampu bangkit dan membuat skor jadi 2-2. Persib tandang ke markas Persija di Stadion Patriot pada Minggu, 17/2, petang WIB. Pada babak pertama, Persib lebih sering berada dalam tekanan, bahkan, gawang Persib bobol 2 kali. Pada menit ke-33, Gustavo Almeida bikin gol ke gawang Kevin Mendoza. 6 menit berselang, giliran Firza Andika yang membobol gawang kiper asal Filipina tersebut. Namun, Persib mampu membalikkan situasi pada babak kedua. Gol indah Nick Kuiper dan David Da Silva membuat mereka bukan hanya terhindar dari kekalahan, akan tetapi meraih 1 poin krusial. Sedari awal, Persib memasang target minimal 1 poin di markas Persija. Jadi, hasil imbang 2-2 yang didapat Mark Klok dan kolega sudah sesuai keinginan. Namun, cara mereka meraih 1 poin itu spesial. Persib menunjukkan mentalitas yang sangat kuat, tertinggal 0-2 dan berada di bawah tekanan. Persib tetap tendang dan bersabar untuk kemudian bisa membalas 2 gol ke gawang Persija. Ini bukan pertama kalinya buat kami. Tim ini menjadi juara tahun lalu. Tim ini juga bangkit setelah tertinggal 2-0. Artinya kami punya pemain-pemain yang berkarakter, kata pelatih Bojan Hodak dikutip dari situs resmi klub. Ya, ini memang bukan kali pertama Persib mampu bangkit. Sebelumnya, pada ajang AFC Champions League 2, Persib bahkan mampu melakukan hal lebih epik saat menang 3-2 lawan Lion City. Menurut Bojan Hodak, Persib menunjukkan aksi yang bagus pada babak kedua. Persib sangat efektif ketika mendapat peluang. Sementara, Hodak melihat Persija menyerang dengan cara yang sama, yakni umpan silang. Di babak kedua kami bisa membuat 2 gol dari 2-3 peluang, sementara lawan tidak. Mereka membuat banyak umpan silang dan sepak pojok, tapi pada akhirnya tidak melihat lagi peluang dari mereka, kata Hodak. Kemenangan atas Persija membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 2024/2025. Maung Bandung punya 50 poin, unggul 9 poin dari Persebaya Surabaya yang ada di bawahnya.
Pelatih Persija akui kehebatan Persib. Ditahan imbang 2-2 Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2024/2025, pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengakui ketanggulan tim berjuluk Maung Bandung, sebab Persib berhasil mengubur mimpi Persija meraup 3 poin setelah unggul 2-0 di babak pertama. Akan tetapi, di babak kedua Persib bisa menyamakan skor, Persija pun harus puas menuai 1 poin saja di laga ini. Ini laga dari dua tim yang sangat besar. Persija sendiri di babak pertama main sangat bagus. Namun sayangnya tidak bisa mempertahankan performanya di babak kedua. Di babak kedua mereka, Persib, tahu ada ruang yang bisa digunakan oleh Persija untuk menyerang. Namun sayangnya tidak bisa mempertahankan keunggulan 2 gol. Ujar Carlos saat sesi wawancara usai pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Carlos mengakui performa timnya sedang bagus. Namun tak dapat ia sangkal kekuatan Persib juga tak dapat diremehkan, terlebih saat babak kedua dimulai. Performa Persija bagus, pengen banget menang. Bertanding dan menang dengan 3 poin. Namun sayangnya tidak bisa mempertahankan di babak kedua. Kita melawan tim yang bagus dari Persib Bandung, kata dia. Carlos Pena mengatakan, ke depan Persija akan belajar lebih banyak dari Persib, terutama soal manajemen kondisi permainan saat unggul dalam pertandingan. Untuk hasilnya ke depannya Persija harus lebih dewasa lagi. Kita belajar memanage situasi saat memimpin pertandingan, banyak belajar dari Persib, dan kita optimis Persija punya pemain muda yang bisa belajar lebih baik untuk kedepannya, imbuhnya. Sementara itu, Kapten Persija Rizky Ridho mengaku timnya gagal mempertahankan ritme pertandingan. Hal itu berbuntut krusial pada hasil akhir laga. Yang disampaikan coach semuanya benar. Dari awal kita ingin memenangkan pertandingan. Di setiap pertandingan, bukan hanya di match ini saja. Di babak pertama, semua berjalan normal. Di babak kedua kita nggak bisa menjaga keunggulan karena kebobolan 2 kali, ucap Rizky. Ia pun mengakui kelemahan timnya, terutama ketika bermain bola atas. Hal itu juga menjadi evaluasi penting. Lagi-lagi evaluasi kami untuk bola atas kami sudah evaluasi. Tapi sekarang second ball ini, kita akan evaluasi lagi. Kita harus paham apa yang kurang di pertandingan ini, dan kedepannya kita akan belajar lagi, ujar dia. Rizky pun mengucapkan selamat atas hasil pertandingan kepada Persib Bandung. Di saat bersamaan, ia memohon maaf kepada seluruh supporter The Jackmania yang datang langsung ke stadion. Saya mohon maaf kepada The Jackmania yang sudah hadir, sudah mendukung kami dengan setia, ketika kami menang, dan kalah selalu setia di belakang kami. Kepada Persib Bandung, semoga selamat sampai tujuan, pungkasnya. Jackmania minta maaf ke Persib, kritik Panpel dan pemain Persija. Ketua Umum The Jackmania Diki Budi Ramadan atau Diki Sumarno memohon maaf ke Persib Bandung, masyarakat Bekasi, dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia atas insiden dalam laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi tersebut terjadi beberapa insiden, seperti pelemparan botol ke lapangan pertandingan. Pertama-tama, izinkan kami pengurus pusat The Jackmania mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan juga seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, atas apa yang terjadi pada pertandingan tim Persija melawan Persib Bandung tanggal 16 Februari tahun 2025, kata Diki pada Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Diki menjelaskan, laga Persija kontra Persib dinilai sangat penting bagi Jackmania, pasalnya laga ini terbilang menentukan kans Macan Kemayoran mengejar peluang juara musim ini. Karena itu semua pihak, termasuk manajemen Persija, diminta maksimal mempersiapkan pertandingan ini. Namun, kenyataannya masih banyak kebocoran yang terjadi.
Utamanya di Tribune Barat, ada banyak penonton yang bukan pendukung Persija. Selain itu, botol air mineral juga bisa masuk ke dalam tribune, kendati sudah diperiksa di pintu masuk. Seluruh pihak seharusnya bekerja dengan keras agar memastikan pertandingan tersebut berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif, tapi sayangnya, kami menyayangkan sekali bahwa dengan mudahnya tiket di Tribune Barat diakses, dapat dibeli oleh berbagai pihak, katanya. Sehingga ada beberapa teman-teman di luar pendukung Persija yang dapat membeli tiket tersebut dan melakukan provokasi di sosial media sehingga itu menyulut teman-teman Jakmania. Tak lupa pula Diki menyayangkan sikap pendukung Persija yang mudah terprovokasi. Menurutnya, Jakmania bisa memberikan contoh baik dalam pertandingan penuh gengsi ini. Kami amat sangat menyayangkan provokasi tersebut. Semoga provokasi-provokasi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari dan kami sayangkan juga kenapa ada Jakmania amat sangat mudah terprovokasi. Seharusnya kita bisa memberikan contoh yang baik, seharusnya kita menahan emosi kita, karena seharusnya kita tahu bahwa Persija ini situasinya sedang berjuang mengejar gelar juara ke-12, ucapnya. Bagi Diki, tak ada tindakan yang bisa dibenarkan dalam insiden saat pertandingan maupun setelah laga. Karena itu, ia berharap semua pihak menjadikan insiden ini sebagai introspeksi. Terakhir, Diki mengkritik pemain Persija yang kehilangan fokus pada babak kedua, setelah sempat unggul 2-0. Karena hasil imbang ini peluang Persija meraih gelar juara semakin mengecil. Apa yang terjadi kemarin, sebetulnya, mungkin tidak akan terjadi kalau memang Persija Jakarta tahu betul bahwa pertandingan kemarin itu sangat penting, kata Diki menjelaskan. Seharusnya Persija bisa menjaga keunggulannya, tidak kemasukan, sehingga hasilnya memberikan kemenangan untuk teman-teman Jakmania, karena kemenangan itu memiliki arti yang amat sangat penting bagi kami, sehingga kami yakin bahwa teman-teman pemain Persija Jakarta khususnya, masih tetap ingin Persija menjadi juara. Pemainnya jadi korban, Persib investigasi insiden pelemparan usai lawan Persija. Persib Bandung menyesalkan insiden pelemparan yang melukai salah satu pemainnya, Tyrone Del Pino, setelah pertandingan melawan Persija pada pekan ke-23 kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Kejadian tersebut terjadi usai pertandingan yang berakhir imbang 2-2. Persib menilai, insiden tersebut mencoreng jalannya pertandingan yang sebenarnya berjalan lancar dan penuh sportivitas. Menurut Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama, insiden pelemparan yang menimpa Del Pino sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi. Pelemparan yang terjadi setelah pertandingan sangat disayangkan. Kami menilai hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial, maupun supporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola, ungkap Adi Pratama, melansir dari rilis resmi klub, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Saat ini, Persib tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait insiden tersebut. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik itu berupa laporan resmi kepada pihak berwenang maupun evaluasi internal. Kami berkomitmen untuk mendalami kejadian ini dengan serius. Langkah-langkah yang tepat akan diambil berdasarkan hasil investigasi yang sedang berlangsung, tambah Adi. Meskipun insiden tersebut mengecewakan, Persib mengimbau agar seluruh anggota tim tetap fokus pada tujuan utama mereka, menyelesaikan 11 pertandingan tersisa dengan kemenangan. Kami menghimbau agar seluruh anggota tim tetap fokus pada misi besar kami, yaitu menyelesaikan 11 pertandingan sisa dengan kemenangan. Setiap pertandingan ke depan adalah partai final bagi kami. Kami tidak boleh terpengaruh oleh insiden ini, karena jalan menuju gelar juara masih panjang dan penuh tantangan, jelas Adi.
Dengan 11 pertandingan yang masih tersisa di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Persib tetap berada dalam persaingan ketat untuk meraih gelar juara. Meski saat ini mereka memiliki keunggulan 9 poin dari tim pesaing, Persib menganggap posisi mereka masih belum aman. Perbedaan poin dengan pesaing di pekan ke-23 ini masih belum cukup untuk merasa aman. Setiap pertandingan ke depan adalah peluang, dan kami harus memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya. Fokus kami saat ini adalah meraih kemenangan demi meraih gelar juara dan memenuhi harapan back-to-back, ujar Adi. Adi Pratama juga menekankan pentingnya dukungan moral dan semangat bagi seluruh tim. Persib berharap insiden yang terjadi tidak akan mempengaruhi mentalitas dan konsentrasi pemain dalam menjalani sisa kompetisi. Kami berharap para pemain bisa tetap tenang, menjaga semangat juang, dan terus berlatih dengan fokus. Mark Klok, Tyrone Del Pino, dan seluruh anggota tim lainnya sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Kami percaya mereka bisa bangkit dari insiden ini dan tetap memberikan yang terbaik di lapangan. Tutup Adi.